Itu adalah perusahaan dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah manusia, lebih cepat dari Amazon, lebih cepat dari Google. Pada tahun 2010, Groupon benar-benar menjadi raksasa. Mereka begitu kuat, begitu tak terhentikan. Mereka menolak tawaran akuisisi senilai $1 miliar dan memutuskan untuk menaklukkan dunia sendirian. Sebaliknya, Groupon kehilangan 99% dari nilainya. Hari ini, itu adalah perusahaan zombie yang berjalan tanpa arah, terus merugi, dan menjadi bahan lelucon di industri teknologi. Bagaimana sebuah kerajaan sebesar itu bisa ambruk sedrastis itu? Sebenarnya, Groupon bukanlah perusahaan teknologi. Itu adalah jebakan yang bersifat predator, sebuah perusahaan yang didirikan untuk mengeksploitasi psikologi manusia dan membuat bangkrut bisnis-bisnis yang mereka klaim dukung. Inilah autopsi brutal Groupon, spiral kematian korporasi yang paling parah. Bab 1, mesin FOMO. Lahir dari rasa frustrasi pendirinya Andrew Mason saat mencoba keluar dari kontrak ponsel, Groupon memiliki konsep yang sangat sederhana di baliknya. Bagaimana jika sekelompok besar orang berkumpul untuk satu tujuan? Apa yang awalnya dimulai sebagai platform web yang kurang terfokus bernama The Point, segera berubah menjadi Groupon, sebuah perusahaan yang akan menyatukan banyak orang untuk membeli produk yang sama demi mendapatkan diskon besar. Idenya adalah bahwa ini akan menguntungkan semua pihak. Para pembeli mendapatkan diskon dan bisnis mendapatkan banyak pelanggan baru. Sementara itu Groupon mendapatkan lebih banyak pelanggan. Semuanya dimulai dengan sederhana dan langsung berkembang pesat. Semuanya berawal dari penawaran sederhana beli 1 gratis 1 untuk pizza di Motel Bar, sebuah restoran yang berada di gedung yang sama dengan kantor Groupon. Masyarakat pun antusias dan strategi pembelian kolektif ini berhasil. Dalam waktu 16 bulan, Groupon bernilai lebih dari $1 miliar. Orang-orang dengan cepat memburu penawaran begitu ditawarkan, dan perlombaan untuk mendapatkan diskon terbesar menciptakan keterlibatan yang luar biasa. Groupon telah memanfaatkan psikologi dan melepaskan salah satu kekuatan paling dahsyat dalam pikiran manusia, FOMO atau rasa takut ketinggalan. Model bisnis Groupon tampak sederhana namun menipu. Penawaran harian adalah produk awal yang ditawarkan perusahaan ini. Setiap penawaran memiliki ambang batas yang harus dipenuhi. Jika sejumlah orang mengambil penawaran dan mendaftar, penawaran itu akan diberikan kepada semua orang. Jika tidak, penawaran itu akan lenyap begitu saja dan tidak ada yang mendapatkannya. Ini adalah cara untuk mendorong keterlibatan, tetapi juga berfungsi sebagai pensaman bagi para pedagang. Mereka tidak akan dipaksa untuk memberikan penawaran jika tidak ada peningkatan lalu lintas yang bisa menutupi biayanya. Dan semua orang mendapat manfaat dari hal ini, terutama Groupon. Ini adalah jebakan sempurna bagi orang-orang yang sangat terlibat. Sebuah penawaran menarik diposting, tetapi ada jam yang terus berdetak menghitung mundur. Tidak hanya orang-orang langsung mengambilnya, tetapi mereka juga harus mencari orang lain untuk ikut mengambilnya agar penawaran itu tetap bisa didapatkan. Tiba-tiba, setiap anggota Groupon menjadi pemasar untuk perusahaan, memberitahu teman-teman mereka dan memohon agar mereka mendaftar. Diskon yang ditawarkan seringkali mencapai 50%, dan sensasi mendapatkannya bukan hanya menyenangkan, tapi juga membuat ketagihan. Rahasia kesuksesan Groupon adalah mereka membuat orang kembali setiap hari untuk melihat jenis diskon apa yang bisa mereka dapatkan. Pada tahun 2011, Groupon melantai di Nasdaq dan langsung melejit di tangga bursa. Itu menjadi IPO terbesar oleh perusahaan internet sejak Google. Sepertinya tidak bisa dihentikan. Kenaikan ke puncak tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan memang begitu. Groupon adalah tentang sensasi itu sendiri. Perusahaan ini membuat proses mengumpulkan kupon menjadi seperti permainan dan menciptakan salah satu audiens paling loyal dalam sejarah perdagangan digital. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum rahasia-rahasia kecil perusahaan mulai terungkap dan orang-orang mulai bertanya, apakah semua ini hanyalah penipuan? Karena ternyata Groupon mungkin tidak baik untuk siapapun, tidak untuk para pengguna, dan tentu saja tidak untuk para penjual. Bab 2, Matematika Groupon. Rahasia kecil kotor dari Groupon adalah bahwa mereka harus mendapatkan keuntungan, entah bagaimana caranya. Situs ini gratis untuk digunakan, meskipun mereka menawarkan model berlangganan berbayar seharga $5 per bulan untuk mendapatkan lebih banyak dan penawaran yang lebih baik. Namun, ini hanyalah setetes air di lautan bagi margin keuntungan perusahaan. Sebaliknya, pihak yang sering membayar untuk penawaran tersebut adalah bisnisnya, dengan Groupon mengatur pembagian keuntungan yang selalu menguntungkan mereka. Awalnya, mereka mengambil sekitar setengah dari pendapatan dari penawaran tersebut, yang tidak hanya membuat hari itu menjadi tidak menguntungkan, tetapi kadang-kadang juga mengancam untuk membuat perusahaan mitra gulung tikar. Satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah Groupon.
Sebuah restoran merasakan sendiri pahitnya hal ini. Pada tahun 2012, sebuah restoran di Washington DC bernama Back Alley Waffles mendapatkan penawaran Groupon yang akan membuatnya terkenal. Tapi apa yang terdengar seperti mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi restoran yang sekarang sudah tutup itu. Restoran tersebut mengumumkan penutupannya dengan sebuah kecaman di media sosial yang mengatakan bahwa Groupon buruk bagi laba mereka. Mereka juga menuduh perusahaan tersebut melakukan praktik keuangan yang sengaja merugikan mitra mereka dan nyaris menipu. Perusahaan itu pun mendapat julukan yang sangat menggambarkan situasinya, yaitu Groupon Math. Sejak awal, perhitungan yang dijalankan Groupon jarang menguntungkan mitra-mitranya. Misalnya, sebuah toko roti menjadi target dari promo harian tersebut. Biasanya mereka menjual kue mewah seharga $50, tapi hari ini kue itu hanya dijual $25. Untuk pertama kalinya, orang-orang yang biasanya tidak mampu membeli kue mewah akan membanjiri toko membelinya dengan harga yang merugikan perusahaan. Tapi itu baru awal dari masalahnya. Groupon sekarang mengambil 50% dari keuntungan mereka yang sudah sangat kecil hari itu. Itu berarti untuk sebuah kue yang biasanya dijual seharga $50, perusahaan hanya mendapatkan $12.50 saja. Itu mungkin di bawah biaya bahan dan tenaga kerja, kecuali perusahaan memiliki margin keuntungan yang sangat tinggi. Mereka akan merugi pada hari itu, dan semakin sukses Groupon, semakin buruk bagi bisnis tersebut. Tapi setidaknya ada manfaat tak berwujud untuk perusahaan, bukan? Nah, cara Groupon meyakinkan perusahaan untuk ikut serta adalah dengan mengatakan bahwa hasil akhirnya adalah pelanggan baru yang loyal. Pembeli yang biasanya tidak akan memberi mereka kesempatan, mendapatkan peluang untuk mencoba dengan harga yang terjangkau dan mudah-mudahan jadi ketagihan. Tapi hal ini jarang berhasil untuk perusahaan. Pelanggan yang menyukai Groupon bukan pelanggan yang mampu membeli pada harga normal mereka. Ketika harga kue kembali naik menjadi $50 keesokan harinya, orang-orang yang tidak mampu membelinya tidak akan kembali untuk membeli lagi. Penawaran itu memang menciptakan loyalitas, tapi bukan kepada bisnisnya, melainkan kepada Groupon. Menurut Back Alley Waffles, model bisnis Groupon memang menempatkan mereka di urutan terakhir sejak awal. Restoran tersebut melaporkan bahwa semua keuntungan awalnya masuk ke Groupon. Pesanan yang diproses melalui promo harian diambil oleh platform dan langsung ditahan. Sementara itu, Back Alley Waffles harus menunggu bagiannya dan itu tidak cepat. Keuntungan tersebut dibagikan oleh Groupon dalam 3 cek selama 60 hari. Jadi usaha kecil itu harus menunggu 2 bulan untuk uang sedikit yang telah mereka dapatkan. Lalu Groupon membalas. Perusahaan teknologi tersebut langsung menyalahkan pemiliknya, Craig Nelson, dengan mengatakan bahwa mereka sudah terbuka mengenai syarat-syarat kesepakatan dan itu dirancang untuk membantu usahanya berkembang. Mereka membantah klaim bahwa promo itu terjual terlalu banyak dan membuat perusahaan merugi. Sebaliknya, mereka menyiratkan bahwa Back Alley Waffles sudah mengalami masalah keuangan sebelum kesepakatan itu. Itu adalah salah satu bab terburuk dalam sejarah PR awal Groupon. Dan bukan hanya soal proses pembayaran, tapi juga pelanggannya. Para pelaku usaha yang bekerja sama dengan Groupon melaporkan bahwa pelanggan yang datang karena promo tersebut adalah yang terburuk dari yang terburuk. Mereka kasar, merasa berhak, jarang mau memberi tip, dan sangat kecil kemungkinannya untuk kembali lagi. Banyak perusahaan yang mendaftar ke Groupon, tapi hanya sedikit yang mendaftar untuk kedua kalinya. Tapi itu tidak menghentikan perusahaan untuk berekspansi secara agresif dengan kepercayaan diri seperti raksasa digital. Namun di balik layar, masalah mulai muncul dan hanya butuh beberapa bulan sebelum semuanya terungkap. Bab 3, pemberontakan rantai pasokan. Model bisnis Groupon tampak cerdik. Itu bergantung pada salah satu kekuatan paling kuat di dunia, yaitu keinginan untuk mendapatkan barang murah. Groupon memiliki basis pelanggan yang sangat loyal dan pasokan tanpa henti dari mitra-mitra baru yang ingin meningkatkan profil mereka. Perusahaan begitu percaya diri saat IPO-nya semakin dekat, sehingga mereka melakukan salah satu langkah paling berisiko dalam sejarah perusahaan teknologi besar. Pada tahun 2010, mereka didekati oleh Google dengan tawaran akuisisi senilai $5,3 miliar. Kabarnya, tawaran ini datang setelah tawaran akuisisi dari Yahoo sebesar $3 miliar. Salah satu dari tawaran itu akan menjadi mimpi bagi sebagian besar startup teknologi. Groupon menolaknya mentah-mentah. Penolakan terhadap Google adalah salah satu momen paling terkenal dalam sejarah teknologi. Hal ini dianggap sebagai tindakan arogan dari perusahaan baru yang sedang naik daun dengan model bisnis yang belum terbukti. Tapi mereka berpikir bahwa mereka telah menemukan rahasia keuntungan tanpa batas. Lagi pula, manusia tidak akan bosan dengan diskon dalam waktu dekat. Jadi, perusahaan itu segera beralih untuk membuat cara mendapatkan penawaran menjadi lebih cepat dan mudah.
Seiring dimulainya era smartphone secara serius, mereka meluncurkan aplikasi Groupon Now yang memfilter penawaran berdasarkan makanan dan hiburan, serta memungkinkan orang mengambilnya saat bepergian berdasarkan lokasi. Mereka menambahkan kebijakan asuransi jika pelanggan tidak puas, yaitu Groupon Promise. Dan mereka meluncurkan layanan berlangganan mereka, Groupon VIP, pada tahun 2012. Semua ini tidak akan menghentikan apa yang akan terjadi. Bahkan sebelum IPO-nya, Groupon terpaksa mengubah dokumennya ketika akuntannya menyadari bahwa angkanya tidak sesuai. Perusahaan mengakui telah menggunakan metode akuntansi yang tidak konvensional yang disebut Adjusted Consolidated Segment Operating Income. Ini sepenuhnya mengecualikan biaya pemasaran online besar-besaran dan biaya akuisisi pelanggan dari perhitungan keuntungan untuk menciptakan keuntungan palsu. Ini memungkinkan perusahaan untuk memberikan gambaran jangka panjang yang lebih akurat tentang profitabilitasnya. Tetapi para kritikus mengatakan ini adalah cara memanipulasi pembukuan dan menipu para investor. Sejak awal sudah ada keraguan tentang kelangsungan jangka panjang Groupon. Perusahaan juga mendapat sorotan karena terlalu banyak menggunakan dana modal Ventura untuk para pendiri dan pendukungnya daripada menginvestasikannya untuk jangka panjang. Hal ini membuat perusahaan kekurangan uang tunai saat diluncurkan. Tapi kabar buruk dan pemberitaan negatif mulai bermunculan dan tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam waktu 1 tahun setelah peluncurannya, Groupon telah kehilangan hampir 80% dari nilai puncaknya dan ditutup hanya pada $8,3 per saham pada Oktober 2012. Masa kejayaan perusahaan tampaknya sudah berlalu karena banyak investor meragukan apakah ini akan menjadi investasi jangka panjang yang baik. Dan mereka benar, karena masalah terbesar perusahaan masih menanti mereka. Sudah jelas bahwa model bisnis yang mengandalkan pemburu diskon memang berhasil, tetapi itu tidak akan membuatnya menjadi Amazon atau Google berikutnya. Groupon memiliki satu kelemahan penting yang akan segera menghantamnya tepat di titik yang paling menyakitkan. Groupon telah menjadi merek tersendiri. Semua orang tahu namanya, tetapi tanpa sesuatu yang ditawarkan, itu tidak berarti apa-apa. Groupon membutuhkan vendor untuk bekerja sama dalam penawaran. Dan semakin lama, mereka mulai merasa cukup. Selama beberapa tahun pertama Groupon, ribuan bisnis telah menawarkan diri mereka di situs web tersebut untuk ditemukan oleh para pemburu diskon. Restoran, spa, toko roti, hotel, dan bar adalah beberapa pilihan yang paling populer. Dan pada akhirnya, mereka semua mengalami hal yang sama. Sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan dari Groupon. Jadi Groupon harus mencari satu-satunya aset yang benar-benar penting. Perusahaan yang semakin kekurangan uang tunai ini terpaksa mempekerjakan tim penjualan mahal untuk memasarkan diri mereka kepada calon klien. Mereka juga meningkatkan upaya menarik pelanggan baru agar mendaftar. Perlahan-lahan, hal ini mengubah perusahaan dari layanan diskon menjadi lebih seperti perusahaan telemarketing yang agresif. Banyak dari karyawan barunya melakukan panggilan dingin ke bisnis-bisnis untuk mencoba menjelaskan bahwa sebenarnya penawaran ini akan sangat bagus untuk mereka. Tapi Groupon terus melihat harga sahamnya semakin turun karena perusahaan terus membuat kesalahan PR yang tidak perlu. Iklan Super Bowl 2011 membuat perusahaan dituduh rasis. Perusahaan terkena gugatan yang menuduh mereka melanggar hukum federal dengan memberikan sertifikat hadiah yang kedaluarsa lebih cepat dari yang diizinkan. Dan perusahaan akhirnya menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan. Bahkan, penawaran mereka sempat diblokir di Massachusetts, di mana regulator memutuskan voucher online mereka melanggar larangan happy hour tahun 1984 di negara bagian tersebut. Karena platform tersebut mengambil persentase dari penjualan kupon, negara bagian memutuskan bahwa Groupon memiliki kepentingan yang tidak sah dalam lisensi minuman keras lokal, sehingga memaksa restoran untuk menarik penawaran mereka demi melindungi izin mereka. Kabar buruk terus berdatangan. Sekarang perusahaan mulai putus asa. Groupon memulai dengan arus kas yang besar dan model bisnis yang tampak tak terkalahkan. Tetapi sekarang mereka menghabiskan ratusan juta dolar untuk model bisnis yang tampaknya sudah tidak diminati siapapun. Dan yang terburuk belum terjadi. Bab 4, Parasut Emas. Untuk melihat betapa suramnya keadaan Groupon, Anda hanya perlu melihat harga saham mereka saat ini. Perusahaan saat ini diperdagangkan di bawah $17 per saham setelah mencapai titik terendah sepanjang masa di $9.17 selama perdagangan tahun lalu. Perusahaan ini hanyalah bayangan dari kejayaannya dulu. Tidak ada satupun orang yang awalnya membangunnya yang masih ada untuk mencoba memperbaiki kerusakan tersebut. Bahkan, bagi siapapun yang pernah ada di masa kejayaan dulu, akan sulit untuk percaya dengan apa yang telah terjadi pada perusahaan ini. Namun, sebagian besar analis mengatakan bahwa ini bukanlah kasus salah urus. Perusahaan ini memang sudah ditakdirkan gagal sejak awal.
Setelah 1,5 tahun penuh kekacauan sejak IPO, Dewan Direksi Groupon memutuskan sudah waktunya untuk melakukan perubahan dan memecat Andrew Mason, pendiri kontroversial yang menetapkan sebagian besar kebijakan perusahaan. Surat pengunduran dirinya menjadi viral sebagai salah satu yang paling aneh dalam sejarah korporasi, karena dia membuka surat itu dengan mengatakan, "Saya dipecat hari ini. Jika Anda bertanya-tanya mengapa, berarti Anda tidak memperhatikan." Dia secara belak-belakan membicarakan kesulitan perusahaan dan mengatakan bahwa dia masih percaya pada perusahaan tersebut, namun tidak membahas masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi perusahaan. Sekarang terserah orang-orang baru untuk membereskan kekacauan itu. Dalam sejarah Groupon, ini masih kuartal pertama. Dari IPO bersejarah hingga kejatuhan yang sangat cepat, semuanya hanya memakan waktu kurang dari 2 tahun. Perusahaan harus mencari cara untuk melanjutkan dengan model bisnis yang tampaknya sudah tidak lagi berhasil. Mereka kesulitan mendapatkan klien baru untuk membuat pengguna mereka tetap antusias, dan tidak ada yang menandakan akhir sebuah perusahaan lebih cepat daripada minimnya kunjungan. Jadi mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Mereka beralih haluan. Pada tahun 2011, Groupon meluncurkan Groupon Goods, cabang baru dari perusahaannya yang berfokus pada penawaran barang fisik. Untuk tetap sesuai dengan merek, barang-barang ini berupa pakaian dan aksesori yang dijual dengan diskon besar. Groupon ingin membawa pengalaman pergi ke pasar loak lokal dan menemukan satu penawaran spesial itu ke ranah online. Tapi ada satu masalah besar. Groupon hampir menguasai pasar diskon. Groupon sendirian, tetapi ketika masuk ke sektor barang fisik, mereka harus bersaing dengan beberapa situs terkuat di internet, seperti Amazon dan eBay. Itu tidak menghentikan perusahaan untuk mencoba keluar dari masalah lewat akuisisi. Perusahaan terus melakukan akuisisi secara agresif dengan harapan mendapatkan jaringan dan pelanggan dari perusahaan serupa di seluruh dunia. Ini termasuk perusahaan Deal of the Day asal India bernama Sosasta. Mereka juga mengakuisisi aplikasi restoran Breadcrumb dan Savor, yang keduanya memberi mereka akses ke lebih banyak restoran kelas atas. Mereka mengakuisisi aplikasi berbagi kartu hadiah Boomerang, aplikasi pelacak lokasi Glass Map, dan perusahaan fashion Ideally. Semua itu adalah bagian dari ide untuk mengubah Groupon dari situs diskon menjadi situs untuk segala hal. Saat ini, sulit untuk mengenali perusahaan itu sama sekali. Perusahaan itu berubah dari yang terpanas di dunia menjadi runtuh di bawah beban model bisnis yang justru merugikan orang-orang yang seharusnya mereka bantu. Jadi, bagaimana masa depan Groupon? Atau, apakah perusahaan itu masih punya masa depan? Model bisnis asli Groupon akhirnya runtuh ketika orang-orang menyadari dasar dari bisnis itu, dan yang tersisa sekarang adalah semacam perusahaan zombie. Perusahaan ini menggunakan nama merek ikonik tersebut, sambil kebanyakan menawarkan sejumlah kecil penawaran bersama dengan banyak barang murah tanpa merek dari luar negeri. Groupon saat ini seperti toko serba ada digital. Mereka mengandalkan perusahaan-perusahaan untuk kembali membeli ke dalam model bisnis tersebut. Jika ini tidak berhasil, perlahan-lahan perusahaan akan terus merugi dan kemungkinan akan berakhir fatal lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ketika perusahaan teknologi jatuh, mereka seringkali jatuh dengan sangat keras. Lihatlah penawaran Amazon yang baru saja menghancurkan masa depan Microsoft untuk melihat apakah perusahaan ciptaan Bill Gates akan menjadi korban berikutnya. Atau tonton ini.